Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita meluruskan kembali niat kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tetap semangat ya. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Binar. Kemana Binar? Binar sakit. Ada lagi? Sudah? Oke, sudah ya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya Ibu ngasih tugas. Masih ingat atau tidak dengan tugasnya? Yaitu literasi tentang hukum. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini. Hukum. Hukum itu tentang apa? Tentang pegas. Betul sekali. Pegas ya. Jadi kita akan mempelajari pegas. Kemarin kalian sudah belajar benda elastis dan benda plastis. Nah, pegas itu termasuk benda yang mana? Elastis apa plastis? Kok masih ragu-ragu? Benda elastis apa plastis? Elastis ya. Pemanfaatan pegas dalam sehari-hari yang pernah kalian lihat apa? Di bukan ini ada enggak? Nah, ada pegas. Selain itu, ada enggak di sepeda motor pegas itu? Ada di apa? Skok ya. Berikutnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun indikator pembelajarannya, setelah pembelajaran selesai diharapkan kalian dapat menentukan nilai tetapan pegas menggunakan hukum dari grafik, menyelidiki pengaruh pertambahan gaya terhadap pertambahan panjang pada pegas. Ya, kemudian menentukan nilai konstanta pegas pengganti pada beberapa susunan pegas. Kemudian energi potensialnya kalian dapat menghitungnya. Dan untuk praktikum kalian nanti bisa membedakan variabel-variabel penelitian. Bisa menyajikan data berupa grafik dan membaca grafik. Kemudian yang terakhir menyajikannya dalam bentuk presentasi. Oke, tepuk satu. Oke, lanjut. Adapun materi pembelajarannya tidak sebanyak kemarin, hanya tiga. Yang pertama hukum. Ya, ini sudah kalian literasi kemarin. Kemudian yang kedua itu adalah susunan pegas. Yang terakhir adalah energi potensial pegas. Materi ini sudah Ibu berikan di LKPD kemarin itu sudah berisi tentang materi ini. Kalian juga bisa menggunakan bahan ajar yang lain. Boleh pinjam di perpus dan kita juga bisa menggunakan internet. Ya, silakan disiapkan datanya. Sudah siap ya? Wifi lancar ya? Lancar. Adapun kegiatan pembelajaran kita seperti ini. Yang pertama pembentukan kelompok. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Kemudian nanti kalian akan melakukan praktikum. Di mana praktikumnya ini ada 2 praktikum. Praktikum yang pertama tentang hukum. Jadi 2 kelompok akan praktikum hukum dan 2 kelompok yang lain akan praktikum tentang susunan pegas. Oke, sudah di sini Ibu khusus menyiapkan video untuk kalian. Oke, silakan diperhatikan. Sudah dilihat videonya tadi? Sudah. Kalian pernah mengalami ya? Apa yang kalian rasakan ketika naik mobil terus melewati itu polisi tidur? Jadi tadi apa fungsi dari shock breakernya? Menahan guncangan sehingga saat ada polisi tidur kita tidak terlalu merasakan guncangan. Oke, tadi kalian sudah melihat contoh penerapan shock breaker ya pada mobil. Nah, sekarang Ibu ingin kalian memperhatikan sekali lagi. Ada 2 pegas. Ketika pegas ini Ibu gantungkan massa, apa yang terjadi pada pegas itu?
Tertarik? Oke, let's try. Ibu kasih yang ini. Ya, kita taruh. Apa yang terjadi? Bertambah panjang. Oke, bagaimana kalau masanya ibu tambah? Apa yang terjadi kira-kira? Makin panjang. Ini kan sama ya. Ibu kasih satunya di sini. Biar bisa kalian. Pertambahan panjangnya semakin panjang. Kok bisa gitu? Kalian akan membahasnya, disimpan pertanyaannya. Nanti kalian akan menyelidikinya dalam percobaan yang akan kalian lakukan sebentar lagi. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalian akan dipecah menjadi 4 kelompok. 2 kelompok akan praktikum hukum hok dan 2 kelompok yang lain akan praktikum susunan pegas menggunakan pet tadi. Gitu ya. Sudah membentuk kelompok semua? Sudah. Sudah ya, sudah membentuk kelompok. Ini RKPD-nya dibagikan. Jadi nanti 2 kelompok ini akan membahas tentang hukum hok, yang 2 kelompok ini akan membahas susunan pegas. Gitu ya. Menggunakan hukum hok, silakan perwakilan kelompok untuk maju mengambil alat dan bahan. Monggo dipersilakan. Penentuan variabel ya. Variabel penelitian ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Manipulasi, respon, sama kontrol. Ini apa yang kalian bilang? Daya berat. Bagus, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami akan mempresentasikan lagi tentang percobaan yang telah kami lakukan, yaitu tentang hukum hok. 1. Variabel manipulasi itu adalah variabel yang berubah-ubah. Contohnya itu berat gayanya. Yang kedua itu variabel respon, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel manipulasi. Contohnya itu pertambahan panjang pegasnya. Yang ketiga variabel kontrol. Variabel kontrol itu variabel yang tidak berubah-ubah. Contohnya panjang awal pegas. Dengan gaya 0,5, pertambahan panjang yang kami dapatkan adalah 0,2. Dengan gaya 1, pertambahan panjang yang kami dapatkan adalah 0,4. Gaya 1,5, pertambahan panjangnya 0,6. Gaya 2, pertambahan panjang yang kami dapatkan 0,8. Dan ketika gaya 2,5, pertambahan panjang yang kami dapatkan adalah 1. Jadi untuk mencari konstanta pegas, kita bisa melihat dari grafik yang telah kita buat. Gaya dibagi dengan pertambahan panjang pegas. Jadi 0,5 dibagi 0,2 hasilnya itu 2,5. 1 dibagi 0,4 itu 2,5. Jadi percobaan 1 hingga percobaan 5 konstanta pegasnya adalah 2,5. Seperti itu teman-teman. Kesimpulan. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula perubahan pegasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan susunan pegas menggunakan pet. Di sini kami melakukan percobaan menggunakan susunan 2 pegas, yaitu pegas paralel dan seri. Percobaan yang pertama yaitu pada susunan seri.
diskusi. Yang pertama, berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan, menurut kalian apa perbedaan susunan tegas, seri, dan paralel? Dalam susunan seri lebih panjang, sedangkan paralel bersebelahan. Paralel, konstanta paralel sama dengan K1 tambah K2, sedangkan yang seri seper K3 sama dengan seper K1 tambah seper K2. Kesimpulan, konstanta pengganti pada susunan paralel lebih besar daripada susunan seri. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang akan Ibu bahas sedikit. Kalian sudah bagus tadi, sudah sangat bagus. Yang pertama tentang hukum Hooke. Semakin besar bebannya, maka pertambahan panjang pegasnya juga semakin besar. Kalian ingat bahwa rumusnya hukum Hooke F sama dengan K dikali delta X. Jadi kalau kita mau mencarikannya, K sama dengan F per delta X. Oke, tepuk satu. Coba perhatikan di situ. Nah, kita akan menyelesaikan soal dari data-data yang ada di grafik, membaca grafik. Perhatikan 20 Newton. Betul. Yang ditanya adalah konstanta pegasnya. Berarti kalian boleh menggunakan salah satunya dengan perumusan K kita masukkan F-nya berapa di situ? 10 per delta X-nya 0,2. Supaya komanya hilang, kita kali berapa ini? 100. Bawah kali 100, atas kali 100. 10 kali 100 1000 per 2. Kurang 1, 1000 per 2. Berapa 1000 per 2? Jangan lupa satuannya Newton per meter. Kita cek betul atau tidak jawaban yang sudah kita lakukan. Betul? Oke, tepuk tangan lagi. Bagus. Oke, Neng, mungkin itu saja. Silakan kembalikan alat dan bahan. Duduk sesuai tempat masing-masing. Monggo. Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi sama seperti pertemuan kemarin. Soalnya 5 saja. Silakan dikerjakan di 5 saja. Bisa ke belakang. Boleh dikumpulkan? Oke, gimana nih pembelajaran kita hari ini? Seru. Menyenangkan. Easy. Yang lain? Agak melelahkan. Semangat ya. Memang nyari ilmu itu gitu, tapi tetap semangat. Ya. Ada lagi? Pengen nyoba iPad. Oh, pengen nyoba iPad. Ya, tadi ada yang pakai virtual praktikum menggunakan pad. Kapan-kapan nanti ibu tuker ya. Jadi gantian yang pakai pad. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya ibu ingin kalian mengunjungi tempat cuci mobil. Ngapain Bu? Lihat bagaimana proses pencucian mobil. Ya, karena mobil itu dicuci keseluruhannya sampai bawah-bawahnya seperti apa. Boleh sambil difoto. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca